Baik, selesai itu saya percepat muncul fajar, ya, muncul fajar. Nah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Baik, bagaimana keutamaan fajar ini? Ya, dan ini pokok bahasannya. Ya. Pertama, kita sudah selesaikan keutamaan salat subuh atau waktu fajar. Ya. Ini diantaranya memancarkan banyak kebaikan, ya, disaksikan oleh para malaikat setiap ibadahnya dan bernilai seperti pahala salat semalam penuh. Ya. Saya agak cepat menguraikannya. Jadi selesai sahar, muncul waktu apa? Fajar. Saya ingin ingatkan kembali pelan-pelan. Tolong tekankan betul, buat rencana yang pasti, jangan sampai ketinggalan fajar. Quran surah 17 ayat 78. Saya agak cepat. Maaf ya, review sejenak ya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 78. Sudah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Saya hanya singkat saja untuk mengingatkan, perhatikan. Semua solat dari zuhur, asar, maghrib, isya itu oleh Quran disebut redaksinya solatnya. Solatnya. Tapi khusus untuk fajar bukan cuma solatnya, plus wa. Wa itu dalam bahasa Arab plus tambahan. Zahaba Muhammad ila Jami' al-Ihsan. Muhammad pergi ke Masjid Al-Ihsan. Kalau ditambahkan wa Ahmad dan Ahmad, bukan cuma Muhammad yang pergi tapi plus Ahmad. Jelas? Perhatikan, yang penting dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya itu salatnya. Anda salat tunaikan, gugur kewajiban, berpahala. Tapi fajar, sekali lagi, fajar yang penting bukan cuma salatnya, tapi waktu fajar sendiri memiliki keutamaan yang tidak ditemukan di semua waktu yang lain. Maka bertakwalah kepada Allah. Hari ini kita sudah melewatinya. Besok jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Ya. Satu, kita sudah bahas ini. Saya uraikan dengan cepat. Satu, waktu fajar satu-satunya waktu yang semua aktivitas ibadah kita dipersaksikan. Jadi kalau Anda berdoa, malaikat menyaksikan. Anda berzikir, malaikat mengikuti. Anda baca Quran, malaikat menyimak. Ya. Kita sudah bahas ini. Ya. Baik. Kemudian ibadah yang dilakukan di waktu fajar ya, lebih cepat mengantarkan kita ke surga. Karena saat Anda baca Quran, malaikat menyimak. Ya. Anda misalnya berdoa, malaikat mengaminkan. Anda beristighfar, malaikat memohonkan ampunan. Jadi lebih cepat terkabulkannya. Dengan istighfar dosanya gugur, Anda beramal, tiba-tiba amalan meningkat. InsyaAllah. Ini misal ya, misal. Ada kotoran di sini. Saya buka, saya keluarkan misal kotorannya. Kosong nggak? Ya, kalau saya bersihkan habis kosong ya? Baik, kosong. Yang tersisa tinggal apa ya? Yang tersisa tinggal apa ya? Tidak ada apa-apa, kosong. Kosong. Ya. Nah, setelah kosong ini saya isi dengan yang baik-baik misalnya. Ada isinya nggak? Ada. Apa isinya? Masya Allah. Setelah yang baik-baik diisi, tiba-tiba ditutup misalnya begini. Maka di dalamnya terisi apa sekarang? Baik. Maka bagaimana dengan seorang manusia yang saat datang fajar, yang menyaksikan malaikat, Allah langsung melihat, tiba-tiba dia beristighfar kepada Allah, mengeluarkan kotoran dalam dirinya. Setelah dikeluarkan kotorannya, diisi dengan amal baik, dia berdoa, membaca, baru saja satu ayat Quran dibacakan, tertutuplah nilai kehidupannya. Dicabut oleh malaikat, selesai, waktu hidupmu di dunia habis. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tertutup dalam keadaan sudah hilang dosa-dosanya, tersisa bekal kebaikannya. Itu paling enak begitu. Masya Allah. Jadi saat Anda diwafatkan, dosa sudah selesai, kebaikan dilakukan. Ya. Saya pernah kisahkan kan seorang sahabat Nabi namanya Uthayrim. Ya. Diminta masuk Islam oleh Sa'ad bin Mu'adz, kata beliau nanti saja, pikir-pikir dulu. Begitu sampai pada fase perang Uhud, barangkali Ustaz Khalid sudah cerita, ya. Masuk ke perang Uhud, qadarullah orang ini menyatakan saya masuk Islam katanya. Masuk Islam. Ini belum pernah ruku, belum pernah sujud, belum pernah ibadah. Cuma menyatakan masuk Islam, ikut perang Uhud. Qadarullah syahid dalam perang Uhud. Kata Rasulullah SAW, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungannya banyak. InsyaAllah. Anda diberikan kesempatan fajar. Barangkali menurut Allah, sebentar lagi kamu pulang. Cepat istighfar. Cepat. Saya berikan kesempatan lagi. Anda istighfar, Masya Allah. Anda baca Quran, baru satu ayat, tiba-tiba, ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah, pulang. Insya Allah. Pengen seperti itu? Besok fajar ya? Masih ada. Masih ada besok insya Allah.